Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Martini, Guru Bimbingan dan Konseling SMP Al-Kausar, Bandar Lampung. Materi yang akan saya sampaikan mengenai pemahaman diri dengan teori Johari Window. Banyak di antara kita lebih mudah mengenali orang lain, tapi tidak berhasil mengenal diri sendiri. Kita cepat sekali menemukan kesalahan orang lain dan tidak mudah melihat kesalahan diri sendiri. Dampaknya, kita selalu menganggap orang lain salah dan diri kita selalu benar. Penting untuk mengenali diri sendiri agar mengetahui tujuan hidup kita, menyadari kemampuan, bakat, minat, serta tahu bagaimana menggunakannya demi mencapai tujuan tersebut. Johari Window atau jendela Johari merupakan konsep komunikasi yang diperkenalkan oleh Joseph Love dan Harrington Ingham. Jendela Johari menggambarkan tingkat saling pengertian antar orang yang berinteraksi, juga merupakan salah satu cara untuk melihat dinamika dari self-awareness yang berkaitan dengan perilaku, perasaan, dan motif kita. Konsep teori jendela Johari ini memiliki 4 bagian atau 4 perspektif yang masing-masing memiliki istilah dan makna yang berbeda, di mana setiap makna mengandung pemahaman-pemahaman yang mempengaruhi pandangan seseorang. 4 bagian tersebut diantaranya: bagian pertama, diri terbuka, diketahui diri sendiri dan orang lain. Bagian kedua, diri buta, tidak diketahui diri sendiri tapi diketahui orang lain. Bagian ketiga, diri tersembunyi atau rahasia, diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui orang lain. Yang keempat, diri gelap, tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Bagian pertama, jendela terbuka. Hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri tapi orang lain pun tahu, misalnya keadaan fisik, profesi, asal daerah, dan lain-lain. Bagian kedua, jendela buta. Hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri sendiri tapi orang lain tahu, misalnya hal-hal yang bernilai positif, kelebihan, dan negatif kekurangan pada kepribadian kita. Yang ketiga, jendela tertutup. Hal-hal mengenai diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu, misalnya isi perasaan, pendapat, kebiasaan tidur, dan sebagainya. Bagian keempat, jendela gelap. Hal-hal mengenai diri kita tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan. Jendela Johari menekankan kita harus benar-benar mengetahui siapa diri kita dengan membuka jendela tersebut selebar mungkin. Ketika kita memperbesar jendela atau bagian terbuka, berarti kita meningkatkan kesadaran diri serta meningkatkan hubungan interpersonal. Beberapa cara untuk kita agar bisa membuka jendela tersebut selebar mungkin. Pertama, cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang sombong dan menganggap diri sempurna. Dengan adanya keterbukaan, maka teman-teman kita pun akan bisa terbuka kepada kita. Kedua, bersikaplah apa adanya. Karena dengan sikap kita yang natural, tanpa dibuat-buat, maka kita akan mulai bisa menjadi diri kita sendiri. Ketiga, mau menerima saran maupun kritik dari orang lain. Kritikan negatif dapat membuat diri kita berkembang dan semakin baik. Keempat, cobalah untuk berteman dengan siapa saja. Jangan hanya pada satu komunitas saja, selama itu membawa dampak yang positif. Aspek yang perlu dipahami individu. Aspek fisik, seluruh anggota badan individu termasuk bagian-bagiannya. Artinya, individu harus mengenali dan memahami kondisi jasmania dan segala potensinya. Apakah kondisi jasmaninya semua sehat? Apakah kondisi jasmani normal dan sebagainya? Hal ini penting agar individu mampu mengambil keputusan dengan tepat dan mampu menyikapi hidup dengan benar. Aspek psikis adalah yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu,
bagaimana kecerdasannya, bagaimana emosinya, sehingga individu mampu menyikapi pilihan-pilihan karir dan masa depan, juga mampu menempatkan dirinya dalam berhubungan dengan orang lain. Aspek minat. Minat adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Hal ini penting untuk dipahami, karena dengan adanya minat yang kuat terhadap objek pilihan, maka prestasi keberhasilan yang diharapkan mudah tercapai, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, perlu penanaman minat terhadap diri individu terhadap berbagai objek yang positif, sehingga timbul rasa menyenangi dengan motivasi yang tinggi. Aspek bakat. Bakat adalah kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik. Pentingnya individu memahami bakat ini adalah agar individu mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Bakat akan cepat berkembang dengan baik apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana. Aspek cita-cita. Cita-cita adalah gambaran diri yang ada pada diri seseorang. Ada yang menyebut potret diri. Artinya, apabila individu mengatakan dengan lisan, misalnya, cita-cita saya ingin menjadi TNI atau Polri, individu harus memahami apakah dirinya sudah memiliki potret diri menjadi seorang TNI atau Polri. Sudah tergambarkah secara keseluruhan dalam diri tersebut kriteria, syarat-syarat, dan sebagainya yang mutlak harus dipenuhi untuk bisa menjadi anggota TNI atau Polri. Hal ini penting untuk dipahami dengan cermat gambaran dirinya, sehingga ia benar-benar mampu dan dapat memilih karir sesuai dengan cita-citanya. Aspek kebutuhan-kebutuhan pokok. Hal ini penting juga untuk dipahami oleh individu. Kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan? Apakah individu hanya menginginkan kebutuhan jasmani, atau individu di samping perlu kebutuhan jasmani juga memerlukan kebutuhan batin? Misalnya, makan, minum, keamanan, kasih sayang, rekreasi, aktualisasi diri, sosialisasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, individu perlu menentukan kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam hidup. Aspek gaya hidup. Gaya hidup yang diinginkan oleh masing-masing individu berbeda antara satu dengan lainnya. Ada yang ingin bergaya hidup elit, ada yang ingin bergaya hidup biasa-biasa saja atau bergaya hidup sederhana. Oleh karena itu, gaya hidup atau lifestyle ini perlu dipahami dengan benar. Individu hendaknya menyesuaikan dengan kemampuannya. Keterampilan, kerja keras, pengalaman, dan sebagainya akan mempermudah untuk memutuskan gaya hidup seseorang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.